Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita berjumpa kembali dengan kawan-kawan Forkabullah. Harapan kita ke depan, kita semakin menambah wawasan dari apa yang kita sajikan hari ini, sekaligus menambah rekatnya persatuan dan kesatuan terhadap mereka juga terhadap anak bangsa. Dan saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini dapat menambah keimanan, dapat merebut sebanyak-banyaknya pahala dan maghfirah yang Allah sediakan kepada kita, agar senantiasa kita menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Namun mengawali Ramadan tahun ini, rupanya ada suara-suara yang tak sedap kita dan patut kita dengarkan. yakni tentang tidak diundangnya Muhammadiyah dalam sidang isbat 1 Ramadan tahun ini. Saya tidak habis pikir, Muhammadiyah sebagai organisasi yang tertua yang ada hingga hari ini dan sering memberikan banyak kontribusi terhadap bangsa ini, ternyata tahun ini tidak diundang oleh Kementerian Agama untuk mengikuti sidang isbat dalam bentuk diskusi-diskusi ilmiah dalam menentukan 1 Ramadan tahun ini. Ada berita menarik yang saya dapatkan dari grup WhatsApp dan saya temukan di Suara Nasional tanggal 1 bulan 4 2022 dengan judul tak diundang sidang isbat 1, tak diundang sidang isbat 1 Ramadan, Muslim Arbi, rezim Jokowi memusuhi Muhammadiyah. Apa betul musuhnya? Wallahu a'lam. Mari kita baca bersama-sama berita yang dilansir oleh Suara Nasional. Rezim Joko Widodo, Jokowi memusuhi Muhammadiyah atas sikapnya yang tidak mengundang sidang isbat 1 Ramadan di Kementerian Agama Kemenak. Muhammadiyah tidak diundang sidang isbat 1 Ramadan. Ini menunjukkan rezim Jokowi memusuhi Muhammadiyah, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com Jumat tanggal 1 bulan 4 2022. Ini protes ya, protes dari pengamat politik ini gitu ya, menandakan bahwa ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kenapa Muhammadiyah tidak diundang? Baik, saya lanjutkan. Walaupun Muhammadiyah sudah menentukan 1 Ramadan melalui metode hisab, kata Muslim, Kemenak harus mengundang ormas yang didirikan Ki Ahmad Dahlan. Muhammadiyah ormas Islam terbesar kedua yang sudah banyak berkontribusi buat Indonesia, ungkapnya. Ya betul. Bagaimanapun juga kemerdekaan ini adalah bagian dari sumbangsi Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah lahir di tahun 1912, sebuah organisasi yang mempunyai catatan penting di negara ini dalam menegakkan Republik Indonesia. Kata Muslim, rezim Jokowi tidak suka kritik dari pengurus PP Muhammadiyah, di antaranya Bismil Muqaddas. Belum lagi Muhammadiyah ikut mendampingi Haris Azhar dan Fathia dalam menghadapi Luhut Binsar Panjaitan, jelas Muslim. Ya, kemarin kita tahu ya, kita pernah membahas bagaimana bidikan Muhammadiyah terhadap istana untuk melawan Luhut Binsar Panjaitan yang mempolisikan Haris Azhar dan Fathia ketika mengkritik Luhut Binsar Panjaitan. Dan rupanya LBH Muhammadiyah tidak tinggal diam melihat sebuah peristiwa yang diduga merupakan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Maka Muhammadiyah menjadi benteng masyarakat yang selama ini kritis terhadap sikap tindakan-tindakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Begitu juga dengan
Bushra Muqaddas. Bushra Muqaddas di masa Orde Baru, dia merupakan aktivis HAM. Dia banyak mengkritik Soeharto pada saat itu. Dan pada akhirnya, pada perjalanan berikutnya, terakhir dia menjabat sebagai Ketua KPK pada zaman SBY. Sikap kritis Bushra Muqaddas tidak main-main. Dia menunjukkan kekritisannya ketika melihat sesuatu yang tidak adil di negeri ini. Bushra Muqaddas adalah aktivis yang seangkatan dengan Artijo Alkostar, pendekar hukum yang selama ini ditakuti, dan beberapa orang-orang yang cukup militan membangun negara ini dengan harapan negara ini menjadi negara yang bersih dari korupsi. Dan dia kerap mengkritik apa-apa yang tidak sesuai dengan konstitusi, dan dia berada paling depan. Kemungkinan, kata Muslim Arbi, gara-gara itulah Muhammadiyah tahun ini tidak diundang dalam sidang isbat penentuan 1 Ramadan 2022. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi Muslim Arbi sebagai pakar politik, dia punya catatan penting dalam mengomentari beberapa masalah tentang yang terjadi di negeri ini. Kemudian saya melihat juga Muslim Arbi ini cukup teliti dalam menelisik berbagai perkembangan politik berdasarkan analisanya yang tajam, sehingga ada kemungkinan menurut analisa saya benar adanya. Baik, kita terus bacakan. PP Muhammadiyah memiliki metode berbeda dalam menetapkan 1 Ramadan. Tidak diundang dalam sidang isbat tahun ini. Saya cek ke Sekretariat PP Jogja dan Jakarta, tidak ada undangan menghadiri sidang isbat. Ucap Sekum PP Muhammadiyah, yakni Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Jumat, yang dikutip dari Kumparan. Ya, inilah kawan-kawan Frek Abdillah. Saya melihat rejim hari ini ya alergi dengan kritik-kritik yang mungkin dilakukan oleh pengurus Muhammadiyah. Seperti yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK Bushra Muqaddas, yang selama ini cukup keras menggedor-gedor, menyoroti kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada konstitusi dan tidak berpihak kepada rakyat. Dan tentu kehadiran LBH Muhammadiyah menjadi pengacara Haris Azhar dan Fathia ketika melawan Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan orang kepercayaan Jokowi, menteri kepercayaan Jokowi. Bahkan orang mengatakan Luhut Binsar Panjaitan ini tak ubahnya sebagai Perdana Menteri semua urusan. Kritik-kritik itu muncul beberapa tahun yang lalu sudah. Sebagai Menteri Investasi, dia bisa bermain kemana-mana. Hadir dalam pertemuan dengan Asosiasi Kepala Desa se-Indonesia. Dan hadir di mana-mana tempat dia. Ini yang kemungkinan hal semacam itu menjadi silang sengkarut terus di kemudian hari. Profesor Dr. Muti memang mempertanyakan, kenapa Muhammadiyah yang tiap tahun diundang dalam sidang isbat, kali ini tidak diundang? Kenapa? Menurut analisa saya, seharusnya perbedaan itu tidak menjadikan permusuhan. Dalam kajian-kajian, dalam menentukan apapun, siapapun yang berbeda seharusnya diundang untuk mendapatkan masukan. Walaupun putusan yang akan diambil kelak adalah putusan yang terbanyak, putusan yang berdasarkan keyakinan kelompok atau perorangan. Kalau hari ini Muhammadiyah tidak diundang, ini tanda tanya besar. Ini masalah besar.
masalah besar di negeri ini. Ketika Muhammadiyah mulai diperlakukan seperti ini. Sekali lagi, hati-hati negara ini menentukan persoalan-persoalan, melangkahkan kegiatan-kegiatan yang sehingga tidak menimbulkan persoalan. Saya mengerti. Tidak hanya ada Pak Jokowi di sini, tidak ada Jokowi sebagai presiden, tapi ada Menteri Agama Yakut. Tentu Menteri Agama seharusnya juga berpikir bahwa Muhammadiyah sudah selayaknya, sewajibnya diundang dalam kegiatan sidang isbat. Mudah-mudahan ada segera penjelasan dari Kementerian Agama atau Bapak Jokowi tentang tidak diundangnya Muhammadiyah ini. Ini menimbulkan masalah. Kita sebagai bangsa Indonesia punya perasaan halus. Tidak diperlakukan seperti ini. Ada diundang, ada tidak diundang. Kenapa? Coba bayangkan. Organisasi tertua yang seharusnya dituakan, yang seharusnya dihormati, yang seharusnya juga mendapat perlakuan selayaknya. Hari ini tidak dapat perlakuan. Saya berharap kita mulai sadar diri agar ke depan kita selalu kritis terhadap berbagai persoalan. Ini bukan undangan nikah, bro. Ini bukan undangan 7 hari kematian. Tapi undangan ini merupakan undangan dalam menentukan 1 Ramadan. Di mana 1 Ramadan semua elemen masyarakat punya kepentingan. Semua elemen masyarakat punya kepentingan. Baik dari Muhammadiyah, baik dari NU, baik dari Persis, baik dari Al-Irsyad. Semua punya kepentingan penentuan tanggal 1 itu. Seharusnya dirangkul semua. Berbeda tidak apa-apa. Muhammadiyah mau tanggal 1 monggo, mau tanggal 2 monggo, NU juga begitu. NU mau tanggal 3 monggo. Naksabandi mau tanggal 1 monggo. Kita sudah terbiasa dengan perbedaan itu. Kita sudah terbiasa dengan perbedaan. Kita berpuasa, awal kita berpuasa. Kita juga terbiasa sudah menentukan hari raya yang berbeda dan Idul Adha yang berbeda. Kenapa kemudian tidak diundang? Keindahan hari ini ada yang merusak. Keindahan hari ini ada yang memotong dengan tidak diundangnya Muhammadiyah dalam sidang isbat penentuan 1 Ramadan tahun 2022. Semoga Allah mencatat ini semua. Mencatat ini semua sebuah peristiwa yang sungguh menggelikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan mempersatukan puak-puak yang terpisah sehingga kemudian hari kita menjadi bangsa yang besar. Ingat, jangan sekali-kali kita mau dipecah belah oleh siapapun, oleh oknum, pimpinan apapun. Jangan sekali-kali mau dipecah belah. Kita sadar umat Islam harus bersatu, harus bersatu, walaupun berbeda pendapat dan pikiran. Demikianlah ulas berita hari ini untuk kawan-kawan Farakabdillah. Mudah-mudahan kita bersua kembali pada kesempatan yang akan datang. Apabila ada tutur kata yang saya sampaikan salah dan tergelincir, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maaf kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.